Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu Erni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan hukum tanah agar terhindar dari mafia tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiaza Mulasari Riyadi dengan NIM 25020131151 dari kelas LA 65. Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan pertanahan atau agraria, yaitu mengenai mafia tanah. Permasalahan mafia tanah ini sudah sering terjadi di Indonesia dengan beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku mafia tanah yaitu mereka melakukan gugatan ke pemilik tanah dengan menyewa pengacara. Gugatan tersebut dilakukan dengan menggunakan surat-surat palsu. Gugatan tersebut dilakukan agar dapat menguasai tanah yang mereka inginkan. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan mencegah konflik lahan atau mafia tanah. Yang kedua, bagaimana kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang telah didaftarkan. Yang ketiga, bagaimana peran hukum agraria jika terjadi sebuah konflik lahan atau mafia tanah di masyarakat. Yang pertama adalah pengaturan hukum pendaftaran tanah dalam mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Prosedur pendaftaran tanah agar memiliki kepastian hukum yang kuat, yaitu pemilik mendaftarkan hak-hak tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN, sehingga hak-hak tanah tersebut terjamin memiliki akta autentik. Karena hal tersebut, pemerintah harus memfasilitasi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sesuai dengan perintah pasal 19 UU PA. Pasal tersebut menginstruksikan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan penguluran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan ketiga, pemberian surat-surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alasan pembuktian yang sah. Pada dasarnya, tujuan dan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Ketika tanah telah memiliki hukum yang sah sesuai UU PA, maka akan mencegah terjadinya konflik lahan, karena tentunya penerbitan persyaratan tanah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik lahan atau bahkan mafia tanah. Selanjutnya, kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang telah didaftarkan. Ketika seseorang telah mendaftarkan tanahnya, maka kepemilikan tersebut sudah cukup kuat karena telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam ketentuan pasal 32 yang menyebutkan bahwa ayat pertama, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Ayat 2, dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah berpotensi terhindar dari konflik lahan atau mafia tanah, karena selama 5 tahun sejak diterbitkan tidak ada siapapun yang berhak menggugat kepemilikan tanah tersebut. Next. Selanjutnya adalah peran hukum agraria jika terjadi sebuah konflik lahan atau mafia tanah di masyarakat. Dalam kasus mafia tanah sendiri, perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah perlu diperhatikan karena tidak terlepas adanya kejahatan pemalsuan dokumen. Hal demikian merupakan tindakan pidana. Kemudian, dalam kasus juga mengatur mengenai mafia tanah, terutama yang menggunakan modus surat palsu akan mendapatkan hukuman dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Oleh karena itu, hukum agraria sangat berperan terhadap pencegahan atau menjadi perlindungan ketika terjadi konflik lahan atau mafia tanah. Kasus di atas mengacu pada pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.
yang juga mengatur mengenai mafia tanah, terutama yang menggunakan modus surat palsu akan mendapat hukuman dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Next. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Melihat kasus mafia tanah yang memakan banyak korban akibat perilaku dari oknum-oknum mafia tanah, yang juga melancarkan aksinya dengan sangat halus dan rapi, menunjukkan bahwa selaku apapun regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Para mafia tanah akan selalu bisa berkelit untuk mencari cara guna melancarkan aksinya. Karena itu, adanya tanda bukti hak atas tanah seperti sertifikat tanah dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk dapat digunakan dalam pembuktian atas kepemilikan tanah. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Istia Zahriadi, terima kasih.